Terima kasih kepada panitia telah berikan kesempatan kepada saya. Saya datang ke sini sebetulnya kepingin agar anak-anak hadir di sini. Bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ikut putra-putrinya di sini, silakan mendekat. Sebentar lagi mungkin saya akan bercerita, membawakan sebuah cerita karena tadi sudah menggebu-gebu sangat luar biasa gitu kan. Jadi saya coba masuk dari areal yang lain. Bapak dan Bunda, setiap hari 24 jam sibuk dengan pekerjaan. Kadang-kadang melupakan 15 menit atau 30 menit untuk putra-putrinya. Sedangkan 30 menit itu adalah sesuatu yang luar biasa sebetulnya agar ayah dan bunda bisa dekat dengan anak-anak. Ketika dekat dengan anak-anak, maka kita bisa pastikan bahwa anak-anak akan terlindungi dari bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah bahaya narkoba. Jadi ketika kita mencoba mendekatkan diri dengan anak-anak, 30 menit itu adalah waktu yang luar biasa agar anak-anak memahami kita sebagai orang tua, peran kita. Tidak sibuk dengan 24 jam mencari kerja entah anaknya di mana. Maka dalam forum ini saya mencoba satu hal. Ya, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah pada zaman dulu kala kakek nenek saya masih ingat mencoba di setiap kesempatan akan tidur malam, sebelum tidur mencoba mendongeng. Jadi saya akan mengajak ayah dan bunda untuk mengajak putra-putrinya mendekat ke sini, dan saya akan coba salah satu contoh dongeng yang mungkin bisa menginspirasi ayah dan bunda. Ya, dongeng yang akan saya bawakan hari ini adalah bawang merah, bawang putih. Mudah-mudahan panitia masih mengizinkan saya. Minggu depan pun saya akan hadir di sini dengan cerita yang berbeda. Yang saya harapkan ayah dan bunda di sini mendekatkan anak-anak. Di sini ada anak-anak berkumpul karena forum ini sebetulnya bukan hanya forum untuk orang dewasa yang sangat luar biasa gitu kan. Saya akan mencoba memasukkan anak-anak. Mana anak-anak putra-putri kami mana? Silakan mendekat. Saya akan mulai sebuah cerita yang bisa nanti malam atau besok malam diceritakan di hadapan di putra-putri Anda. Cerita ini adalah bawang merah, bawang putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang sangat asri, hiduplah keluarga kecil. Mereka memiliki putri cantik yang baik budi, sangat penurut, bernama Bawang Putih. Mereka hidup bahagia dan saling menyayangi satu sama lain. Mungkin seperti di antara kita. Suatu hari, sebuah kejadian yang luar biasa menimpa keluarga ini. Ibunya sakit dan tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya, ibunya meninggal dunia. Setelah kematian ibunya, Bawang Putih hidup berdua saja dengan orang tuanya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang seringkali pergi jauh berhari-hari. Karena ayahnya tidak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayahnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang telah memiliki seorang putri, seorang anak yang bernama Bawang Merah. Ya, ternyata sifat ibu tirinya dan Bawang Merah itu tidak baik. Mereka hanya bersikap baik ketika ayahnya ada di rumah. Tetapi ketika orang tuanya tidak ada di rumah atau ayahnya tidak bersamanya, mereka selalu memarahi Bawang Putih, memberikan pekerjaan yang tidak habis-habisnya. Bahkan istirahat pun mereka tidak berikan waktu untuk itu. Kemalangan demi kemalangan menimpa Bawang Putih, akhirnya ayahnya pun jatuh sakit dan meninggal dunia pula. Kini ibu tiri Bawang Merah dan Bawang Putih, ibu tirinya semakin jahat kepadanya. Setiap hari ia harus mengerjakan seluruh pekerjaannya, seluruh kegiatan di rumahnya. Ia tidak boleh makan sebelum selesai pekerjaannya itu.
Dan makanannya pun kadang-kadang diberikan adalah sisa-sisa dari makanan bawang merah. Hei bawang putih, sekarang engkau harus membersihkan rumah, menyapu halaman. Setelah itu pergilah untuk engkau mencari kayu bakar, mengambil air untuk keperluan di dapur. Demikian ibu tirinya memerintahkan bawang putih. Baik bu, demikian bawang putih menjawab. Pergilah bawang putih, dan tiba-tiba ibunya memanggil lagi, hei bawang putih, kau mau kemana? Ibu belum selesai bicara. Dengarkan dulu apa yang ibu sampaikan. Setelah itu nanti, engkau pergilah ke sungai, cucilah seluruh baju dari bawang merah yang ada di kamar itu. Baik bu, tanpa sedikit pun punya kesempatan untuk menolak, bawang putih akhirnya pergi ke sungai. Di sepanjang perjalanan, bawang putih terus terisak merenungi nasibnya. Ia teringat ayah dan ibunya yang dulu sangat menyayanginya. Ia selalu teringat akan nasihat orang tuanya. Rajin belajar, membantu orang lain dan tidak putus asa. Perjalanan demikian jauh dari rumahnya menuju sungai dia tidak rasakan, dan tibalah dia di pinggir sungai. Dia mencuci satu persatu pakaian bawang merah, dan tanpa disadari salah satu selendang milik bawang merah terhanyut di sungai. Kemudian ketika bawang putih pulang, bawang merah menanyakan, hei bawang putih, kemanakah selendang kesayanganku, kenapa tidak aku temukan? Demikian bawang merah memarahi bawang putih. Kau harus mencarinya sampai selendang itu ketemu, dan jangan pernah pulang sebelum engkau temukan selendang itu. Akhirnya bawang putih pun pergi ke sungai. Dia menelusuri sungai, mencari selendang yang hanyut tersebut. Sungai berliku-liku, dia selusuri tanpa tahu berapa jarak yang telah ditempuhnya. Hingga akhirnya matahari pun terbenam dan malam mulai datang. Oh Tuhan, ini semua kehendak-Mu. Aku mohon kepadamu agar Engkau menunjukkan selendang itu berada, sehingga aku bisa kembali pulang. Sampailah dia di pinggir sungai, dan dia menemukan sebuah gubuk tua. Dengan perlahan-lahan, bawang putih memasuki halaman rumah itu dan mengetuk pintunya. Tiba-tiba datanglah seorang nenek dengan rambut putih keluar dari gubuk tersebut. Bawang putih pun menyapa, maaf nenek, aku telah mengganggumu. Tidak cucuku, kenapa gak engkau sampai ada di sini? Kemudian bawang putih pun bercerita, aku telah tersesat sampai di sini ketika aku mencuci pakaian. Salah satu selendang milik saudara tiriku, bawang merah, telah terhanyut. Dan akhirnya sampailah aku di tempat ini. Apakah nenek menemukannya? Kemudian nenek itu menjawab bahwa selendang yang engkau cari ada pada nenek. Nenek, maukah engkau mengembalikan kepadaku? Tanya jawab bawang putih. Tentu aku akan kembalikan, tapi dengan satu syarat. Engkau harus tinggal di sini selama 7 hari. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang setiap hari nenek lakukan. Akhirnya bawang putih pun menjanjikan bahwa ia akan tinggal selama 7 hari. 7 hari pun berlalu, bawang putih membantu nenek itu mencuci pakaian, memasak, mencari kayu bakar, mencari air. Setiap hari selama 7 hari. Sampailah akhirnya pada hari ke-7. Nenek, 7 hari aku sudah ada di sini bersama nenek, dan aku telah melakukan semua hal yang nenek perintahkan. Baiklah, selendang yang engkau cari akan nenek kembalikan, tetapi karena engkau telah bekerja di sini dengan baik, nenek mempunyai 2 buah labu, dan silakan engkau pilih. Karena sifatnya bawang putih yang baik, dia pun memilih labu yang lebih kecil.
Kemudian dia pun berlari pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dibelala labu itu, betapa kagetnya bahwa isi labu itu adalah emas dan perhiasan. Ternyata ibu tiri bawang merah dan bawang putih mengetahui hal itu. Kemudian bertanya kepada bawang putih, "Hei bawang putih, di manakah engkau mendapatkan labu itu? Apakah engkau mencurinya? Karena di dalamnya ada banyak sekali perhiasan." "Tidak nenek, aku tidak mencurinya." Bawang putih pun menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Karena kesirikan ibu tiri dari bawang putih, ia pun merencanakan hal yang sama. Ia menyuruh putrinya bawang merah untuk pergi ke sungai mencuci pakaian dan menghanyutkan salah satu selendangnya. Kemudian ia pun menelusuri sungai itu. Sampailah akhirnya dia di gubuk nenek tadi. Si nenek pun menyapa bawang merah dengan ramah. "Hei, siapakah engkau putri cantik?" Bawang merah pun menjawab, "Aku adalah bawang merah. Aku telah kehilangan selendang yang terhanyut ketika aku cuci tadi di sungai. Apakah nenek menemukannya?" Nenek menjawab bahwa dia telah menemukan selendang dan kemudian berjanji akan mengembalikannya. Kemudian si nenek pun mensyaratkan bahwa si bawang merah harus tinggal selama 7 hari di situ. Setelah 7 hari, kejadian yang sama seperti yang dialami bawang putih. Si nenek mengembalikan selendang itu dan kemudian membawakan 2 buah labu. Satunya yang kecil, satunya yang besar. Dengan gembira bawang merah mengambil labunya yang besar. Kemudian berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih kepada si nenek. Sampainya di rumah, dia melapor sama ibunya, "Ibu, aku telah diberikan labu yang sangat besar oleh nenek. Pasti isinya adalah emas yang sangat banyak, sehingga kita akan menjadi kaya. Ayo kita buka isi labu ini." Kemudian mereka berdua, ibu tirinya sama bawang putih, masuk ke kamar dan mengunci kamar itu untuk membuka labu itu. Dia berpikir kalau di kamar akan tidak ketahuan oleh bawang putih. Ketika labu yang besar itu dibuka, ternyata isinya tidak sesuai apa yang dia harapkan. Isinya adalah binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, lipan, yang akhirnya mengerubuti bawang merah dan ibunya. Singkat cerita, akhirnya bawang merah pun meninggal dengan ibunya. Binatang-binatang yang keluar dari labu itu pun lenyap entah kemana. Nah, akhir dari kesimpulan cerita ini adalah bahwa segala perbuatan baik, keikhlasan, mau membantu orang tua, membantu orang lain akan mendapatkan hikmah seperti bawang putih. Tetapi hal-hal yang tidak baik dilakukan bisa akan menyebabkan petaka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Kembali saya sampaikan, minggu depan saya akan hadir di sini dengan cerita yang berbeda kalau masih ada waktu pada saat itu. Dan saya harapkan bahwa anak-anak akan lebih banyak datang. Kemudian ayah dan bunda bisa menginspirasi atau bisa bercerita kepada putri-putrinya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi.